Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda saat ini sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Reha dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang menyibak misteri kesurupan. Ya, tentunya istilah kesurupan lebih umum dimaknai sebagai fenomena di mana seseorang disusupi oleh entitas lain, oleh roh jahat, oleh jin dan sebagainya. Nah, kajian kita kali ini adalah mencoba untuk menyimak atau mengulas dari sisi yang berbeda, di mana dalam perjalanan hidup saya dari mulai pernah mendekati fenomena kesurupan dari fenomena klinik mistik, saya akrab dengan dunia metafisika sejak SMP, kemudian bergeser ke pemahaman modern. Ternyata fenomena kesurupan justru lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Lebih tepatnya saya katakan dalam kajian kita adalah justru lebih banyak kesurupan yang sebabnya adalah manusia itu kesurupan oleh dirinya sendiri. Nah, Anda amati saja kenapa banyak, contohnya ketika mau ujian nasional, itu banyak sekali kesurupan anak-anak di sekolah dan itu massal. Teman-teman semua, karena saya dulu sering sekali diundang untuk memberikan pelatihan ujian nasional, sebenarnya ketika saya mengajak berbincang beberapa di antara peserta ujian, mereka sebenarnya sangat stres dengan ujian nasional. Pertama, stres karena tertekan dengan keinginan dan harapan mereka sendiri. Kedua, tertekan dengan harapan dari sekolah yang mempertahankan gengsi. Kemudian, ego dari orang tua yang tidak mau anaknya bodoh atau tertinggal, tidak naik kelas atau tidak naik kelas dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang selanjutnya. Sehingga karena mereka tidak mampu menghold emosi yang mereka rasakan, ada satu momentum di mana itu meledak, terjadilah fenomena kesurupan. Kalau di dalam kajian yang lebih modern itu disebut sebagai apreaksi. Saya punya pengalaman beberapa waktu tahun lalu pernah ikut sebuah pelatihan di mana guru saya waktu itu menangani kesurupan yang terjadi di sekolah, dan waktu itu kalau nggak salah sih satu ruangan semuanya perempuan dan mengalami kesurupan massal. Maka waktu itu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan mereka bahkan tidak perlu menggunakan kiai, tidak perlu menggunakan bacaan kitab suci. Jadi sang guru itu hanya menggunakan toa kalau nggak salah ya, atau punya pengeras suara, lalu dia teriak dari luar, "Adik-adik putri yang kesurupan di dalam, kalau Anda tetap saja kesurupan dan tidak sembuh dalam waktu sekian menit ke depan," saya lupa persisnya, kurang lebih begitu, "maka kalian akan saya telanjangi satu persatu." Nah, ketika kata-kata itu diulangi, anak-anaknya di dalam ruangan sembuh. Ya, menarik ya. Jadi sebetulnya ketika memang fenomena kesurupan itu disebabkan oleh emosi, maka dengan kita memberikan satu kalimat yang menyentuh nilai paling dalam pada diri orang yang sedang kesurupan, maka dia akan sadar. Karena sebetulnya yang terjadi, dia kesurupan hanya sebagai sarana untuk mengungkapkan yang tidak terungkapkan. Dia mau ngomong ke orang tua susah, mau ngomong ke sekolah susah, akhirnya meledak dalam bentuk kesurupan itu. Dan kita bisa lihat bahwa yang menarik adalah kenapa kesurupan selalu diwakili oleh hal-hal yang sifatnya garang ya. Kesurupan harimau, kesurupan apa, intinya marah-marah, nangis gitu kan. Jadi hanya seperti pelampiasan emosi. Ya, jarang sekali orang kesurupan semut, ya, atau kesurupan coro, ya, mesti kesurupan sesuatu yang serem atau mungkin sesuatu yang sudah menjadi legenda, kesurupan macan kumbang, kesurupan Prabu Siliwangi, ya kan? Dia jarang kesurupan oleh tokoh yang mungkin tidak dia kenal. Jadi di sini jelas kesurupan lebih banyak dominan faktor psikologi. Lalu bagaimana ketika seseorang mengalami kesurupan? Sebelum kita diagnosa sebagai sebab dari entitas lain, kita coba dekati dengan dengan pendekatan yang saya bilang ini adalah hanya masalah psikologi. Biasanya orang yang mengalami kesurupan adalah orang yang bermasalah. Yang pertama, yang kedua adalah dia introvert, jarang cerita, dia lebih banyak menyimpan emosi. Ada beberapa hasil eksplorasi beberapa sahabat saya, justru orang-orang yang rentan mengalami kesurupan itu orang-orang di daerah Jawa yang pakaiannya tinggi, yang nggak enakan, kayak Jogja, kayak saya ini. Apalagi yang perempuan. Kalau di daerah-daerah yang lebih asertif, lebih mengungkapkan ketidaksetujuan, ketidaksukaan, malah rasio terjadinya kesurupan lebih kecil ya. Karena mereka kalau tidak suka ya gue kagak suka sama lu ngomong ya. Beda dengan orang-orang yang nggak enakan kayak daerah Jogja gitu kan.
mereka lebih menyimpan ya, misalnya ya mau bilang nggak suka tapi nggak enak. Nah akhirnya disimpan dan itu terakumulasi dan meledak. Nah jadi ketika terjadi kesurupan itu kita lihat dulu bahwa biasanya subjek itu tadi pendiam, punya bermasalah dan sebagainya, ada yang dipikirin, nggak di-share dengan orang yang bisa memberikan solusi. Nah kedua, ketika itu terjadi, biasanya orang yang kesurupan sebetulnya mencari perhatian. Makanya ketika mereka sendiri, mereka akan melakukan gerakan, membanting barang, teriak supaya orang datang. Dan ketika semakin banyak orang mengerumuni, maka justru semakin susah sembuh. Makanya salah satu jalan supaya orang kesurupan itu lebih cepat pulih adalah jangan ditonton terus, jangan dikasih atensi. Kalaupun misalkan ada, ya satu orang saja face to face yang memahami bagaimana cara handle-nya. Karena semakin banyak ditonton, dia akan menarik perhatian. Jadi kayak kasus ada orang kesurupan di bengkel atau di perusahaan gitu kan, kesurupan Mbah Jambrong gitu kan. Tapi ketika diajak dialog, lama-lama ujung-ujungnya, tolong karyawan di sini gajinya semua dinaikkan. Apa urusannya Mbah Jambrong dengan gaji di situ? Sebetulnya berarti kan ada keinginan minta naik gaji tapi tidak berani, sehingga dia memanfaatkan Mbah Jambrong untuk ngomong gitu loh. Ya gitu ya teman-temannya. Nah ya kemudian yang ketiga adalah kalaupun misalkan Anda menggunakan bacaan kitab suci dan macam-macam, ya itu sebenarnya adalah untuk memanfaatkan belief orang tersebut ya, karena mungkin orang tersebut akan merespon dari kata-kata yang kita bacakan. Dan lebih lagi kalau dari aspek vibrasi, ketika mungkin Anda membaca kitab suci, Anda merasa tenang, Anda merasa dilindungi Tuhan. Nah itulah yang membuat getaran Anda tinggi sehingga memberikan pengaruh kepada subjek. Karena saya pernah menangani kesurupan dan ketika dibacakan kitab suci oleh beberapa teman di situ, yang baca kitab suci semuanya kitab sucinya ditendangin semua itu. Ya, sementara saya datang dan bisa menghandle situasi itu tanpa membaca kitab suci. Kenapa? Karena waktu saya datang, saya hanya berdoa dalam hati, saya merasa terlindungi, sudah cukup. Jadi kekuatan dari kitab suci sebetulnya bukan pada kalimatnya, tetapi perasaan yang muncul saat kita membacanya. Anda berdoa, minta dilindungi, tapi perasaan Anda ketakutan, sama aja bohong. Ya, jadi intinya adalah ketika pendekatan-pendekatan tadi sudah dilakukan, ya, secara psikologi tadi tidak bisa dihandle, ya berarti itu adalah fenomena karena entitas lain, ya. Sebenarnya ini panjang ya bahasanya, tapi ini sudah hampir 8 menit. Jadi mudah-mudahan Anda bisa menangkap esensinya bahwa tidak selalu kesurupan itu sebabnya dari jin ya. Kasianlah ya, jin itu sudah banyak urusan, sudah makhluk gaib. Kita selalu salah-salahkan terus dalam keseharian kita ya. Kambing hitam tidak cukup, jin kita salah-salahin ya. Sebenarnya manusia ini adalah solusi sekaligus masalahnya itu sendiri. Jadi sebelum kita melemparkan kepada pihak luar, ada alangkah baiknya kalau misalkan kita menganalisa dulu sebabnya dari diri kita sendiri. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bagaikan embun pagi, basahi dedaunan.